semua di peternakan. Ya, ini orang anak peternakan nih biasanya nih jadi orang-orang hebat nih. Kenapa alasannya? Ya, ternak aja bisa diatur, apalagi ngatur orang nih. Ternak bisa diatur orang, apalagi orang bisa pikir ya. Nah, itu Hah? luar biasa. Iya, oke. Ya, saya izin share screen ya. Oke. Ya, saya menjelaskan singkat aja, paling lama 10 menit lah, nanti dipotong semua Pak Hendra kalau 10 menit ya. MBKM Unan nih tahun 2022. Jadi kita mulai menggeliat nih, karena jangan sampai kita ketinggalan ya. Kita leader di luar Jawa mestinya. Ya, orang Unan ini hebat-hebat. Ya. Nah, bentuk pembelajaran MBKM itu ada 9. Setidaknya ada 9 ya. Ada yang bilang mau 10, terserah lah. Ya, setidaknya ada 9 nih. Ada asistensi mengajar, kemudian ada membangun desa, ada penanggulangan bencana, dan proyek kemanusiaan. Yang lain-lain ini ya ini MBKM yang tidak include KKN ya. Nah, kita mulai dari satu dulu. Pertama, asistensi mengajar. Nah, asistensi mengajar ini kita membantu ya ke sekolah-sekolah, ke tempat-tempat pendidikan ya. Kemudian ya ke tempat-tempat pendidikan lah. Itu bagaimana kita membantu? Itu caranya kita berkolaborasi dengan guru ya dalam mengembangkan pendidikan. Biasanya kan mahasiswa itu kreatif ya, biasanya kreatif dan harus kreatif memang mahasiswa. Kita lihat pembelajaran yang sudah ada di sekolah-sekolah atau di tempat lain lah, tempat-tempat yang terutama sekolah ya, tempat-tempat pendidikan. Bagaimana itu proses pembelajarannya? Ya, kita sudah biasa dengan online. Kalau bisa sekarang kursusnya juga online, misalnya ibu guru mengadakan les online ya, atau membantu guru dalam pelaksanaan tatap muka di sekolah. Bagaimana menggunakan peralatan yang teknologi yang sudah maju ya, kemudian memanfaatkannya, menggabungnya ya, dan menjadikan anak-anak tuh berinovasi dan termotivasi mereka untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Jadi jangan dengan begitu siswa-siswa itu tidak berhenti di sekolah aja. Ya, kalau bisa juga menjadi duta kita. Kalau saat yang lalu itu duta pandemi, sekarang duta pendidikan lah ya, merubah perilaku masyarakat dengan pendidikan. Nah, guru-guru di sekolah itu kan kesulitan juga, mereka pendidikannya dalam bidang-bidang tertentu itu terbatas ya, sehingga sementara di universitas itu pada bidang-bidang tertentu itu sangat fokus ya, sangat mendalam, sehingga itu bisa kita bantu kepada guru-guru di sekolah. Nah, apa pelajaran dari asistensi pengajar? Mata kuliah yang bisa diambil itu antara lain adalah media pembelajaran. Ini ada peraturan rektor semua, SKS-nya 2. Kemudian desain pembelajaran. Nanti adik-adik dikasih, kalau mau ikut asistensi mengajar dikasih pembekalan sini. Jadi jangan takut ya, jangan merasa tidak bisa, pasti bisa ya. Kemudian bagaimana mengevaluasi pembelajaran. Nah, nanti bagaimana adik-adik hasil dari itu ya, membuat makalah ya untuk menilai pengetahuan, sikap, dan keterampilan dari siswa. Bagaimana caranya? Nah, ini biasanya mahasiswa yang kreatif tahu sekali, bisa mudah diajarkan dan nanti mudah mengajarkan juga ke orang lain. Kemudian melihat kurikulum ya, telaah kurikulum. Kurikulum itu cocok nggak? Bagaimana memakainya di sekolah itu diajarkan dengan baik tidak? Ya. Kemudian metodologi penelitian pendidikan dan pembelajaran mikro ya. Nanti adik-adik memberi laporan pelaksanaan pembelajaran mikro di sekolah-sekolah itu ya. Kan teori dan konsep itu di universitas biasanya lebih mendalam. Nah, SKS-nya masing-masing 2 ya.
Nah, kecuali telah masing-masing 2, kecuali telah bukan telah pendidikan, praktek lapangan pembelajaran itu 8. Nanti totalnya ada 20 SKS. Nah, itu asistensi pengajar. Yang sekarang proyek kemanusiaan. Proyek kemanusiaan itu apa? Yaitu proyek MBKM itu dalam kegiatan yang berhubungan dengan kemasyarakatan ya, hak asasi manusia, sosial, keberagaman. Nah, ini proyek kemanusiaan ini bagaimana dikerjakan. Nah, itu dasarnya adalah SDGs ya, yang diterapkan di desa. Nah, itu proyek kemanusiaan. Jadi ada kita menanggulangi kemiskinan, kelaparan, bagaimana mengajarkan hidup sehat, ada pendidikan kualitas, ada gender yang tertekan kita angkat ya, kemudian air bersih, kemudian pekerjaan layak, kesenjangan sosial, kemudian mengajarkan perubahan iklim ya, kemudian membina ekosistem laut atau perdamaian dan keadilan di daerah-daerah yang punya konflik misalnya. Nah itu silahkan ya, itu proyek kemanusiaan. Nanti keluarannya apa ya, pahlawan kemanusiaan ya. Nah ini mata kuliahnya ya, capaian pembelajaran dan mata kuliahnya. Mata kuliahnya apa? Nah itu ada manajemen proyek kemanusiaan. Ini diberi nanti pemahaman tentang teori konsep manajemen proyek kemanusiaan. Nah nanti uh, adik-adik bagaimana lulusnya ya, diberi tugas nanti lulus ya. Jadi ada dosennya, ada pembimbingnya, metodologi proyek kemanusiaan ini ya, manajemen proyek kemanusiaan. Kemudian ada mata kuliah pilihan juga, ini sesuai dengan adik apa pengennya, apa yang sesuai mahasiswa. Nanti dikasih pilihan, apa yang pilihan yang ada di prodi juga bisa dipakai di sini. Kemudian ada praktek pemberdayaan kemanusiaan. Nah, ini praktek ini yang di lapangan ini. Ya, SKS-nya besar, 6. Ya, pertama buat proposal, kemudian kita buat laporan kegiatan dan laporan berakhir. Jadi hampir sama ya. Jadi kita buat proposal, kemudian buat laporan. Nah, ini praktek lapangan. Ini yang 4 bulan dilakukan. Ya. Nah, nanti ada tugas akhirnya dan KKN 4 SKS masing-masing. Jadi totalnya 20 SKS. Jadi KKN-nya sudah include ya sama tugas akhir. Tugas akhirnya berkaitan dengan proyek kemanusiaan. Begitu juga membangun desa. Ya, membangun desa kita kenal dengan pembelajaran untuk hidup di tengah masyarakat. Ya, seperti KKN ini kan cuma sebulan, tapi ini lebih kuat kita ya membangun desa, mengembangkan desa. Nah, apa pelajarannya? Nah, antara lain kegiatannya ini ya, lingkup kegiatannya. Ini bisa pilih salah satu, tidak harus semuanya ya. Yang lain begitu juga, tidak harus semuanya. Jadi ada, kalau ada pembangunan desa, bagaimana padat karya, bagaimana mencegah pengurangan gizi ya di desa. Kemudian pendidikan anak usia dini, kita membuat PAUD di desa misalnya, memberdayakan masyarakat buat PAUD, atau uh, ketahanan pangan di desa, ya pendidikan bagi anak ya, juga pendidikan anak non formal ya, kesejahteraan keluarga, narkotika, ya bisa juga mengembangkan perencanaan desa ya. Dan kalau ada desa-desa tertentu punya produk unggulan, ya kita kembangkan di sana sehingga desa itu menjadi desa unggul dalam bidang tertentu. Nah ini membangun desa ya. Jadi adik-adik nanti diberi uh, mata kuliah ya, pemetaan potensi dan permasalahan desa nagari. Jadi di apa-apa belum tahu sekarang nggak apa-apa, nanti dibekali ya. Kemudian ada pembangunan masyarakat dan pembekalan juga. Kemudian, nah ini sama mata kuliah pilihan, apa yang ingin dikerjakan, ambil pilihannya sesuai dengan bidang adik-adik masing-masing. Misalnya peternakan ayam, karena peternakan ayam di sana, pengembangan peternakan ayam di desa tertentu karena peternakan kan, atau binatang tertentu atau ternak tertentu bisa juga. Nah nanti langsung ke desanya, langsung action ya, SKS-nya 6 ya, buat proposal, buat laporan. Nah termasuk KKN sudah include. Nah, ya, dan tugas akhir juga 4. Totalnya juga 21 SKS. Jadi tugas akhirnya yang terkait dengan proposal tadi ya, mirip-miripkan lah, tentu beda, bentuk laporannya beda. Nah ini yang terakhir. Nah, jadi kita cepat aja, waktunya 2 menit lagi. Ya, penanggulangan bencana. Nah bencana itu apa ya, ini bencana itu asal mengganggu kehidupan, itu bencana namanya, baik dari alam maupun non alam.
ya. Nah, belum tentu dia korban jiwa. Korban jiwa kalau ada itu jelas bencana. Tapi kerusakan lingkungan dan kerugian harta benda serta ketakutan atau dampak psikologis itu juga bencana namanya. Ya, nah bencana itu kapan terjadinya? Ya, kalau kita menanggulangi bencana tidak hanya pada saat terjadi, tapi juga kita melakukan pencegahan. Ada siklus bencana namanya. Situasi di mana tidak terjadi bencana, belum meledak bencana. Jadi kita melakukan mitigasi atau pengurangan risiko, pencegahan. Nah, setelah itu kalau bencana seperti di Sumbar ini kita sudah diancam bencana tsunami atau gempa yang selalu ada di sesar Semangku itu, nah kita melakukan kesiapsiagaan. Kalau setelahnya, kalau seperti di Pasaman ya tanggap darurat, tapi sekarang prosesnya sudah rehabilitasi. Nah, kegiatannya apa? Nah, kegiatannya ini memanfaatkan teknologi bencana. Kalau bagian dari peternakan lah misalnya ya. Kalau saat bencana itu menolong korban ya. Nah, kalau sekarang pada saat tidak bencana, ya kita mengadakan uh, pembuatan apa namanya logistik di desa atau di tempat tertentu untuk mempersiapkan menghadapi bencana, atau penguatan desa terhadap ketahanan bencana melalui pengembangan industri peternakan misalnya seperti itu ya, itu contohnya. Kemudian mengurangi kemiskinan itu juga itu bagian dari pengurangan kerentanan bencana ya, penghijauan untuk mencegah bencana dan lain sebagainya. Jadi semua yang terkait dengan bencana, baik kelemahan gender ya, gender ya. Nah, itu termasuk dalam bentuk kegiatan bencana ya. Nah, jadi pelajarannya apa? Nanti adik-adik dibekali manajemen bencana, mitigasi bencana itu apa? Nanti dibekali. Apa itu manajemen bencana? Bagaimana mengatur bencana? Nah, itu dibekalin. Nanti adik buat laporan tugasnya, ya termasuk mitigasi bencana. Nah, mata kuliah pilihan juga terserah. Misalnya pengembangan industri bencana kan untuk peternakan untuk menghadapi bencana banjir misalnya. Nah, itu juga bisa jadi mata kuliah pilihan. Kemudian nanti turun ke lapangan untuk menerapkan apa yang sudah dipelajari, termasuk melaksanakan dari proposal penanggulangan bencananya. Apa yang mau ditanggulangi di sana? Bagaimana cara mengurangi kapasitas kah, menolong orang kah? Nah, itu tidak semuanya kita lakukan, hanya tertentu dari sejumlah kegiatan yang ada. Nah, setelah itu kita include tugas akhir ya, tugas akhirnya juga seperti apa yang dilakukan di lapangan, seperti yang lain juga gitu, dan KKN, include KKN. Nah, totalnya 21 SKS. Nah, begitu adik-adik ya, kira-kira semua. Jadi bagaimana bisa pilih asistensi pengajar, bisa pilih proyek kemanusiaan, bisa memilih membangun desa, bisa memilih penanggulangan bencana, terserah mau arahnya kemana ya. Kalau misalnya merasa desa itu terlalu tidak, saya orang kota kok ke desa, ya gantilah namanya. Misalnya asistensi mengajar atau ingin jadi pahlawan manusia kan. Jadi proyek kemanusiaan nanti proposalnya diarahkan ke sana tujuannya akhirnya ya. Nah, begitu kira-kira kita harapkan ini dari MBKM 2017 ya. Kalau UNAN berprestasi, maka UNAN hebat. Nah, siapa yang hebat? Ya adik-adik mahasiswa ini yang hebat ya, yang ikut MBKM. Nah, itu yang membuat UNAN hebat ya. Sekian dulu Pak Khairil. Baik, Prof. ya. Baik, Prof. Terima kasih Ya. banyak atas materi yang diberikan kepada adik-adik kita, kepada Sivitas Akademika Fakultas Peternakan. Nanti kita akan adakan sesi diskusi, tetapi sebelum kita masuk ke sesi diskusi, kita minta dulu Pak Hendra untuk mempresentasikan bagaimana cara mendaftar di MBKM. Apa strategi-strategi tertentu untuk pendaftaran di MBKM. Silakan Pak Hendra. Sebentar Pak Khairil. Oh ya. Sebentar. Ananda semua mungkin sudah mendaftar di KKN ya. Nah, sekarang Pak Hendra ini mau menerangkan bagaimana cara mengisi MBKM. Jadi kalau MBKM-nya sudah diisi, nanti akan diurus
bahwa Ananda semua itu sudah pindah ke MBKM. Jadi KKN yang 40 hari tidak jadi, tetapi ketika MBKM yang 4 macam ini, itu nilai KKN-nya akan dikeluarkan di satu paket itu gitu. Jadi KKN-nya tetap ya. MBKM-nya apa kelebihannya? Diakui 20. 4 diantaranya adalah KKN. Jadi lebih untung 16 SKS lagi gitu. Nah, nanti boleh perhatikan nanti Pak Endra ini di mana dipilih daerahnya di mana, sub kegiatannya di mana apa gitu. Nah, perhatikan ini tidak sulit sebenarnya. Jadi nanti kalau ada kesulitan lagi kita akan diskusi bagaimana caranya. Mari kita perhatikan Pak Endra ya Pak Khairil. Ya, terima kasih. Bagaimana cara mendaftarnya? Pak Endra pelan-pelan tapi bisa mengerti Pak Endra. Nah, itu. Ya, terima kasih Pak Ketua. Pada intinya adalah bagaimana adik-adik mahasiswa bermigrasi ke MBKM. Ya, silakan Pak Hendra. Terima kasih Pak. Suaranya kurang Pak Hendra. Terima kasih Pak. Mungkin mantap. Sini saya akan langsung saja untuk melihatkan atau bagaimana cara mendaftar di MBKM terintegrasi KKN ini. Nah, sebelum kita coba mendaftar, kita buka dulu website dari MBKM. Link dari MBKM itu merdeka.academic.unan.ac.id. Nah, kita buka link MBKM, lalu akan muncul seperti ini, website dari MBKM. Nah, di sini ada beberapa menu di atas ya. Ada menu home, profil. Di profil ada banyak ini ya. Ada sejarah, visi, struktur. Lalu ada program MBKM. Nah, di sini kita juga bisa melihat apa saja mata kuliah yang ada di program MBKM terintegrasi KKN ini. Contohnya seperti membangun desa. Nah, membangun desa inilah mata kuliahnya. Nah, termasuk di sini sudah ada disediakan KKN 4 SKS. Lalu ada juga perekemanusiaan dan yang lainnya. Nah, untuk peraturan dan panduan juga ada di sini. Kita klik di menu peraturan. Nah, di sini lengkap peraturan tentang sesuai divisi ya, penanggulangan bencana, membangun desa, perekemanusiaan dan asistensi mengajar. Silahkan dilihat dan dibaca terlebih dahulu. Nah, untuk pendaftarannya ada di menu pendaftaran. Nah, khusus untuk terintegrasi KKN ini, kita bikinkan khusus form pendaftarannya. Nah, ada di menu pendaftaran, submenunya adalah program MBKM terintegrasi KKN. Nah, kita klik di sini. Nah, akan keluar form seperti ini. Di sini ada daftar kegiatan. Nah, di sini ada nama program MBKM, lalu ada tempatnya, tempat akan dilaksanakannya, lalu ada judulnya. Nah, kalau kita mau mencari selain Kota Padang, misalnya Solok Selatan, kita searching saja di sini Solok Selatan. Nah, yang akan tampil di tabel ini adalah yang berhubungan dengan Solok Selatan semuanya. Atau judulnya mau berhubungan dengan peternakan gitu kan. Kita bikin, kita ketik ternak gitu. Nah, di sini ada judul-judul yang tersedia untuk peternakan walaupun fakultasnya berbeda. Itu untuk mencari kegiatan yang ada di program MBKM terintegrasi. Nah, silakan dipilih terlebih dahulu tempatnya dan judulnya yang akan diikuti. Lalu setelah kita tentukan, kita klik daftar lagi. Klik daftar dan isi form yang diminta seperti nama lengkap, NIM, fakultas, prodi, dan program MBKM. Nah, ini programnya apa yang akan mau kita ikuti antara 4 ini. Kalau membangun desa akan muncul kegiatan dan kota atau kabupaten yang tersedia untuk kegiatan membangun desa tersebut. Nah, di sini ada kampung nelayan, karena
atau kita ganti ke penanggulangan bencana. Nah, di sini ada beberapa kegiatan yang tersedia pada penanggulangan bencana. Nah, setelah kita isi semuanya, lalu di sini akan setelah kita submit atau kita kirim, nah nanti setelah dikirim itu akan muncul link untuk persetujuan PA. Nah, silakan berikan link tersebut ke masing-masing PA-nya. Nah, setelah kita mendaftar, berarti kita datanya sudah terkirim ke MBKM. Nah, jadi kita hanya menunggu verifikasi dari ketua masing-masing divisi. Nah, kita bisa menunggu dan melihat di Sipena. Silahkan login di Sipenanya dengan username BP, lalu passwordnya 1-5 bagi yang belum mengganti. Nah, di sini ada di menu kiri ada Merdeka Belajar. Nah, di submenunya ada pengajuan MBKM. Kita klik. Nah, di sini akan kelihatan data yang kita kirim tadi. Nah, di sini atas nama Nora telah mengikuti membangun desa, nama programnya Negari Kubang. Nah, di sini nanti sebelum diverifikasi oleh ketua divisi, di sini akan tertulis pengajuan. Nah, ditunggu saja untuk verifikasinya. Tapi sudah terdaftar di MBKM terintegrasi KKN. Nah, setelah diluluskan baru kita mengisi KRS nantinya. Untuk pendaftaran mungkin sekian saya kembalikan kepada Pak Khairil Anwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, adik-adik mahasiswa sekalian, Bapak WD1, pimpinan Fakultas Peternakan, dan segenap dosen Fakultas Peternakan, kita akan buka sesi diskusi tentang pelaksanaan program MBKM, 4 program MBKM, yaitu asistensi mengajar, proyek kemanusiaan, membangun desa, dan penanggulangan kebencanaan. Silakan kita buka sesi diskusi. Ya, silakan Pak Erpomen. Ya, oke. Nampak ya Lamando, nampak ya Pak Khairil ya. Assalamualaikum Pak Khairil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang menarik ya apanya. Mahasiswa juga bertanya-tanya bagaimana caranya untuk mendaftar MBKM. Apa sih mata kuliah yang bisa masuk ke dalam MBKM yang kami pilih? Memang banyak yang bertanya demikian. Nah, pada hari ini sudah bisa diungkap bahwasanya disampaikan, tapi itu tidak cukup dalam hari ini secara online saja. Kalau dapat ya ada satu petunjuk ringkas lah atau penuntun, misalnya cara-cara pendaftaran, kemudian mata kuliah yang disajikan tadi, yang bisa direkognisi masing-masing MBKM itu yang perlu. Jadi sehingga kami bisa menjelaskan kepada mahasiswa atau mahasiswa itu sendiri bisa membaca. Ya. Sekian, Pak Khairil. Ya, terima kasih Pak Erpomen. Kita tunggu satu lagi pertanyaan dari audien. Oke. Alhamdulillah. Adakah mahasiswa yang akan bertanya? Atau sebelum mahasiswa bertanya, alhamdulillah ini Pak WR1 sudah masuk ke ruangan Zoom kita. Mari kita dengarkan dulu sedikit arahan dari Pak WR1 mengenai 4 program MBKM yang akan kita laksanakan. Pak WR1, selamat datang. Silakan kami langsung todong Pak WR1. Siap, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, tim dari FPT MBKM, Pak Dekan, kemudian Pak Wakil Dekan, Ketua Jurusan, dosen dan mahasiswa. Saya minta maaf luput
justru nyusun schedule ya. Tadi ada dari Bakri Foundation Center yang akan menawarkan SDGs dan juga magang, juga Merdeka Belajar. Saya janjikan tadi kalau yang ikut kepedulian sosial yang aspek masyarakat juga sasaran itu bisa diakomodir KKN. Itu akan kita kerjasamakan, juga peluang bagi mahasiswa untuk menambah pengalaman belajarnya di luar kampus. Bagi yang passion mahasiswanya hobi kepedulian sosial, Pak. Kemiskinan, kebencanaan, dan lain-lain gitu. Jadi pada kesempatan ini saya kira mungkin sudah dijelaskan tadi bahwa di dalam pelaksanaan KKN sebenarnya ya, dalam momen pelaksanaan KKN kita tidak kaku kan gitu ya Pak Anwar. Jadi mahasiswa akan mengambil KKN 2019 mau 40 hari saja silakan Pak Saes kan itu tadi. Mau bisa diintegrasikan ke Merdeka Belajar, alhamdulillah kan. Ya 20 SKS KKN di dalamnya tidak perlu 2 kali. Nah mungkin kita ingin luruskan karena mungkin stigma yang sudah berkembang itu KKN dulu, nanti siapa yang melanjutkan MBKM kan seperti itu. Nah ini saya sudah diskusi dengan Pak Rektor, itu tidak efektif. Dari awal mungkin sudah disiplin. Yang KKN saja siapa? Yang akan mengambil Merdeka Belajar. Turun ke desa dalam bentuk 4 tadi itu siapa? Nah kita sudah support untuk itu. Saya kira ini momen yang paling tepat ya bagi peternakan. Karena objeknya saya lihat kegiatan membangun desa itu lebih banyak peternakan itu di Sumatera Barat ini. Nah, terutama adalah di berbagai daerah. Apalagi nanti di Pakumbuh ya, yang masuk ini. Mungkin itu yang kita dorong. Cuma mungkin dan mungkin sudah sampaikan juga tadi, untuk masuk ke situ kami menyediakan bantuan ya, bantuan tidak besar sih 500.000 per bulan selama 4 bulan. Turunnya cuma 4 bulan. 4 bulan pun tidak tinggal di kampung juga mungkin semua itu sama lah ya ketika aktivitas. Nah itu yang barangkali kami ingin jelaskan. Tapi mungkin muncul pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan misalnya, ya nanti bagaimana kami kuliah? Kami kan sedang berada di lapangan, saya kira itu. Nah tentu kembali kepada fleksibilitas daripada metode pembelajaran. Kan tidak perlu dikhawatirkan karena definisi pembelajaran adalah terjadi interaksi dosen dan mahasiswa di lingkungan belajar. Lingkungan belajar bisa saja di ruang kelas, bisa saja di lapor, bisa saja di lapangan. Dengan kalau di lapangan tentu metodenya case based dan project based kan itu saja. Itu juga IQ itu yang ditekankan. Ya, dengan mengambil data dan informasi yang dari faktanya. Kemudian juga kemarin yang menarik di Pateta ya dan teknik ini juga masukan baru, mudah-mudahan peternakan ini banyak juga ini. Matching fund yang sasarannya juga masyarakat. Nah, misalnya membangun usaha kecil tentang minyak serai. Itu kan sasaran masyarakat. Ya boleh juga ikut ke situ kan. Jadi boleh tidak hanya diserahkan oleh MBKM tadi, tapi juga boleh diusulkan oleh dosen, kelompok dosen ya. Nanti mahasiswa ikut. Jadi dosennya, resource-nya ada mahasiswa, mahasiswanya lepas mereka belajar, terinclude juga sekalian. Jadi dikawinkan semua itu Pak Khairil. Jadi ini saya kira efisien ya. Bagaimana mengkombinasikan mereka belajar ini dengan KKN dengan pengabdian. Mudah-mudahan ini di peternakan lebih banyak ya harapan kita karena memang berbau sekali itu peternakan, pertanian, kemarin lagi itu ilmu sosial kan, saya kira sangat ini. Dan kami sedang mencarikan lowongan tadi alhamdulillah dapat rezeki itu dari Bakri Center Foundation. Dan saya sudah minta juga kemarin surat dan dengan Pak Bupati minta tabel apa kegiatan membangun desa. Kami akan turun. Nah, jadi ini momen juga itu. Ruang-ruang untuk itu. Dan Bupati sangat menyambut baik kalau memang mahasiswa bersama dosen membantu kegiatan yang sedang jalan di desa itu.
Nah, itu. Kemudian juga Wali Kota Payakumbuh sudah merespon, maaf bukan Wali Kota, adalah Bupati 50 Kota. Nanti tanggal 11 saya sudah koordinasikan bagaimana mahasiswa-mahasiswa kita, terutama mungkin yang di kota di kampus 2, ya pelaksanaan mereka belajarnya di 50 kota gitu. Nah, itu mungkin itu saya kira mungkin diskusinya sudah hampir clear ya. Mudah-mudahan persepsi kita sama, dan tentu ini mahasiswa mendapat pengalaman yang luar biasa. Dan bagi institusi juga ini kebanggaan kan, IKU. Sekarang kan pacu IKU ya Pak Ruswedra. Kita sangat berharap peternakan masuk ke sini ya. Ya, kemarin saya koordinasi juga dengan pertanian Pak Ruswedra. Dengan 50 kota, dia sejuk pertanian siap membantu Dinas Perkebunan. Sudah ada juga kesepakatan berapa mahasiswa di drop ke situ. 4 bulan. Nah, ya saya kira mungkin dengan Dinas Peternakan bisa juga dibuka. Asal sasarannya kan masyarakat atau peternak kan gitu. Itu aja Pak Kirenwan, Pak Wadik 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak WR1. Kita betul-betul mengandalkan ini ya. Dalam program MBKM ini Fakultas Peternakan, Pertanian, Kesehatan Masyarakat nantinya itu terutama Fakultas Peternakan ini yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Ada yang terlupakan tadi, kita jemputlah sedikit bola ini ke belakang. Kita mintalah sepatah dari Pak WR1, Pak WD1-nya ini supaya mahasiswanya lebih kuat untuk melangkah ke program MBKM. Sebelum kita menjawab pertanyaan tadi, ya kita minta kepada Pak WD1, Pak Dr. Ruswedra untuk memberikan arahan untuk mahasiswa-mahasiswa kita. Silakan Pak WD1. Baik, terima kasih Pak Heril. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Pak WR1 ya sudah berkenan memberikan pengarahan. Saya mau itu sebentar ini keluar sebentar Pak WR1, ada ujian kompre Pak WR1. Iya, siap. Kita kembali lagi. Yang saya hormati Pak Profesor Hakam, ya, Pak Ketua UPT MBKM, Pak Dr. Tesri, Pak Dr. Khil Anwar, kemudian Hendra ya. Sini juga hadir beberapa dosen muda nih dari peternakan ya. Ada Bu Sekretaris Prodi, saya lihat Bu Dr. Resi, Kaprodi Payakumbuh juga ada, Pak Erpomen ya, terima kasih. Kemudian Bu Hilda Susanti, dosen muda kita, Bu Linda Suhartati ya. Ada berapa nih Pak WR1 sudah hadir. Kemudian juga hadir Gubernur BEM ini ya. Mudah-mudahan nanti Gubernur BEM bisa melakukan penyebaran informasi ini ke grup-grup mahasiswa terutama untuk angkatan 2019 ya, yang akan KKN di tahun ini. Nah, kami tentu berterima kasih nih Pak WR1 diberikan kesempatan mendengarkan langsung dari Pak WR1, dari Pak Ketua UPT MBKM, ya, dari Prof. Hakam, dari Pak Dr. Khairil. Nah, peternakan sesungguhnya sangat komit untuk menerapkan MBKM ini Pak Khairil ya. Bulan tahun ini kita ditugaskan oleh LPPM untuk mendampingi MBKM di tematik itu Pak WR1 di Pasienan Tigo ya. Dan beberapa skema bisa kita terapkan di situ, yang 4 skema tadi itu bisa MBKM membangun desa. Penanggulangan bencana ini mohon bantuan nanti Prof. Hakam ya. Kita mau juga rekrut mahasiswa untuk itu. Kemudian proyek kemanusiaan dan asistensi mengajar ini Pak Heril. Mudah-mudahan nanti kita rekrut mahasiswa ya. Saya sudah koordinasi dengan UPT KKN. Dan sudah dialokasikan 25 mahasiswa untuk Pasienan Tigo ya di Kota Padang. Mudah-mudahan nanti bisa kita arahkan jadi MBKM ya. Yang 6 bulan itu, yang 4 bulan di lapang PU1, kemudian juga KKN reguler ya. 5-20 kita bisa rekrut ini untuk Pasienan Tigo. Saya kira ini peluang yang bagus untuk mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang ingin turun ke masyarakat ya. Karena kehidupan bermasyarakat itu ya harus di tengah-tengah masyarakat itu. Kehidupan kampus tentu berbeda dengan kehidupan masyarakat. Nah, karena itu saya kira ini kesempatan yang baik. Apalagi Pak WR1 ini menyediakan sedikit insentif ya, 500.000 per bulan selama 4 bulan. Ini saya kira sebuah peluang yang baik untuk diambil oleh adik-adik di mahasiswa peternakan.
Nanti setelah mendaftar tadi sesuai dengan penjelasan Pak Hendra, jadi silakan mendaftar dulu di UPT MBKM ya. Kalau ingin di bawah koordinasi WD1 peternakan, nanti silakan dipilih yang MBKM kampung tematik Pasien Antigo. Itu kebetulan WD1 peternakan sebagai tim leadernya, nanti kita koordinasi dengan 14 WD1 seunan Pak WD1. Kita merekrut juga mahasiswa-mahasiswa dari fakultas lain ya, fakultas Kesmas, FIB, dan segala macam. Mudah-mudahan bisa terintegrasi di lokasi Pasien Antigo. Itu dulu informasi Pak Wirsatu, nanti kita konsolidasi di fakultas ya, masuk dengan BEM ini, ada gubernur BEM yang kebetulan hadir ya, kebetulan juga akan KKN tahun ini, mudah-mudahan nanti kita konsolidasi di fakultas peternakan ya, beberapa kali meeting ke depan kita lakukan untuk memudahkan adik-adik mahasiswa untuk nanti turun ke lapangan. Sekira itu dulu Pak Heril, nanti kita dengarkan tanggapan atau diskusi dari adik-adik mahasiswa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak WD1 atas arahannya. Ya adik-adik sekalian, sebelum kita lempar ya, berikan kesempatan kepada mahasiswa. Tadi ada pertanyaan dari dosen kita Pak Erpomen ya, berkaitan dengan program MBKM, lalu bagaimana yang 20 SKS, kemudian bagaimana dengan 16 SKS yang lain. Nah, barangkali ini bisa mumpung Pak WR1 masih ada di sini, atau Pak Tesri juga, Pak Ketua MBKM, bisa menanggapi pertanyaan dari dosen kita tadi. Pak Ketua? Ulang lagi pertanyaannya. Pertanyaannya 16 SKS lagi, mata kuliahnya bagaimana? Dari 20 SKS beban program MBKM itu. Kalau 4 SKS sudah ada untuk mata kuliah KKN, kemudian yang 16 SKS lagi bagaimana? Apakah itu dikonversi, rekognisi, atau bagaimana? Dan rekognisi ini apakah apakah ini kebebasan atau hak diberikan kepada prodi atau MBKM, UPT MBKM yang akan melakukannya? Nah, silakan Pak Ketua. Baik. Ini juga ya untuk adik-adik yang lain, meskipun Pak dosennya Pak Erpomen yang bertanya ya. Jadi ada 4 macam MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Satu adalah membangun desa namanya ya. Yang kedua adalah proyek kemanusiaan. Yang ketiga, mengajar atau asistensi di satuan pendidikan. Yang keempat, kebencanaan. Nah, yang 4 itu ditawarkan, nanti lihat di website MBKM. Apa hebatnya itu? Setiap kalian mengambil MBKM itu udah masuk di dalamnya KKN. Jadi KKN tidak perlu lagi gitu. Udah ada nilai KKN di dalamnya, yaitu sebanyak 4 SKS. Nah, kemudian yang lainnya supaya dia 20, apa yang mesti dikerjakan? Ambil itu dulu kegiatan itu. Nanti kalau dia proyek kemanusiaan, ada di pedomannya, nanti akan dijelaskan lagi. Sekarang mendaftar ini aja yang penting dulu. Nah, kemudian nanti siapa merekognisinya itu? Nanti jurusan ya akan dibantu gitu. Jadi adik-adik sekarang mendaftar aja dulu ya. Bagaimana dia jadi 20 nanti akan dijelaskan. Jadi sekarang hanya pilih satu, seperti yang dilihatkan Pak Endra ini, nah itu udah mendaftar itu. Jadi KKN-nya tidak jadi, tetapi nilai KKN itu akan ada di dalam MBKM yang kita ambil ini. Mungkin begitu Pak Erpomen? Ya, terima kasih Pak Tes. Ya, itu belum clear mungkin itu Pak. Silakan Pak Wer. Ya, jadi di dalam 4 program itu sama dengan kerja praktek sebenarnya itu kan. Terjemahkan di dalam Merdeka Belajar. Apa kegiatan? Kan ada judul-judul yang telah disediakan di Hen? Ya, Bukan aktivitasnya.
Ya. Aktivitasnya itu, nggak salah ada yang 6 SKS, ada yang 4, ada berapa itu ya? Ya, ya. Nggak salah ada itu. Nah itu kan praktek dari apa yang kita laksanakan di lapangan. Coba mungkin contohnya. Ada contohnya? Ya Pak. Mana? Ada Apa judulnya? desa, 6 SKS. Ya, pengembangan desa 6 SKS. Nah, jadi aktivitas mahasiswa mengembangkan desa itu 6 SKS. Kan itu. Ya. Nah, tambah dengan KKN, termasuk di dalamnya ada KKN kan? Nah, 4 SKS. Nah, cukupkan dengan mata kuliah pilihan atau mata kuliah wajib. Bisa juga dicukupkan dengan tugas akhir kan itu. Ya. Ini tidak di tugas akhir itu sudah bisa mengambil data misalnya kan bisa dipakai ke situ. Jadi ini paketnya. Nah pilihannya apa? Tentu dari pilihan peternakan, apakah di dalam prodinya sendiri atau pilihan di luar prodi kan itu. Jadi pelaksanaannya dengan Merdeka Belajar sebenarnya project based. Misalnya ditugaskan mahasiswa pertumbuhan kambing pola tradisional itu. Nah, ada yang dikandangkan, ada yang tidak, atau ayam kampung atau apa. Itu kan dari mata kuliah tersebut ya sudah aja kasus atau informasi atau penyakit apa kan. Teorinya kan diberi online bisa saja. Jadi tidak mesti bolak-balik ke kampus. Jadi 20-nya itu adalah dicukupkan dengan mata kuliah pilihan atau wajib. Nggak apa-apa juga wajib. Karena sudah difleksibelkan juga kemarin, asal dia cash based dan project based. Jadi itu pelaksanaannya Pak Epamen, 20 itu. Jadi karena semester 7 masih ada pilihan kan. Kalau kurikulumnya sudah fleksibel tinggal pilihan saja. Tapi bagi yang belum fleksibel masih ada pilihan. Masih ada kuliah wajib. Nah, seperti misalnya di Kesmas, masih ada wajib tuh karena pilihan di Kesmas itu sedikit. Tapi pilihan mata kuliah wajib Kesmas yang semester 7 itu memang kajiannya tentang kesehatan masyarakat juga, maka dia terjun. Nah, itu sudah fix ini. Jadi 20 itu tidak mesti dari mencukupkan itu. Jadi kebetulan di dalam rancangan ini KKN sudah ada di dalam. Itu saja. Jadi dia tidak perlu lagi KKN. Maka di dalam peraturan penggaraan pendidikan kita buat sekarang ya Pak Wadik 1, nah itu direkognisi. Nah direkognisi itu artinya kan diakui saja tuh. Dia sudah 4 bulan di lapangan, masa tambah lagi mahasiswa 40 hari. Nah itu jadi sudah masuk di situ 4 SKS. Nah bagaimana, siapa hak yang merekognisi? Merekognisi itu haknya yang punya kurikulum, yaitu ketua program studi, enggak juga dosen. Kecuali tadi mata kuliah pilihan itu tuh haknya dosen memberi nilai kan. Tapi yang memberi nilai pekerjaan di lapangan tadi seperti yang ditampilkan Pak Henry yang namanya SKS itu pembimbing kan. Itu di panduan ada semua. Dan kalau ada yang di luar prodi yang diambil itu yang butuh rekognisi. Kalau di dalam prodi kurikulumnya mata kuliahnya kan tidak perlu rekognisi Pak Epomen. Kecuali dia mengambil ke ekonomi misalnya kan. Mata kuliah ini relevannya apa kita? Nah, cuma memang kelemahannya kita di SIA kita ya Pak Rizwedra, lintas prodi itu tidak bisa. Nah, kita jalannya sudah dapat juga. Nah, jadi masukkan ke sistem informasi, ada mata kuliah pilihan itu di luar prodi. Di dalam apa kita SIA kita nanti itu bisa keluar di transkrip. Jadi tidak perlu penyataan juga. Mungkin itu penjelasannya Pak Epomen. Mudah-mudahan dalam teknik tenggalan nanti bisa kita diskusikan teknis-teknis yang lainnya secara apa itu. Terima kasih. Pak, Ya, ini terima kasih Pak WR1. Pak Epomen masih ada? Ya, ada mengajar sedikit. Ini masalah rekognisi ada. Tapi kan ada di sana tugas akhir tadi. Kalau di peternakan, kalau dia masuk ke apa kan ada tugas akhir. Kalau dia mengambil data-data untuk tugas akhir, itu yang dia taruhlah
penelitian di sana itu ada yang membimbing. Tetapi kalau dia tidak mengambil tugas akhir, apakah laporan MBKM isu saja sebagai pengganti skripsi atau tugas akhir, itu yang mengganjal. Ya. Kalau beda mungkin beda. Kalau laporan MBKM bukan tugas akhir. Tentu iya, ini itu, Pak. rancangan kurikulum prodi. Ada yang tugas akhir itu penelitian kan itu ya, harus beda. Kalau di teknik laporan magang dia sudah tugas akhir. Beda-beda. Kalau di kedokteran dia kasus lihat data di rumah sakit, kasusnya sudah masuk bagian tugas akhir. Enggak, kalau jadi macam-macam anunya. Jadi kalau peternakan salah riset ya. Ya riset. Riset sama dengan MIPA itu kan. Jadi harus laporan mereka belajar bukan laporan tugas akhir atau skripsi kan. Nah, mau ditambahkan dengan yang lain, ada ruang di situ nampak yang menarik untuk diteliti. Saya kira tentu prodi dengan pembimbing dan PA yang tahu ya. Maksudnya gini, itu Pak. bisa juga diintegrasikan dengan itu, sehingga juga ada hal menarik di sini ya, bisa saja kan jadi riset mahasiswa. Enggak, kalau itu tidak dimasukkan sebagai tugas akhir, berarti enggak bisa 16 jadi. Enggak, bukan itu. Bisa silakan pilihan yang lain kan. Oh, gitu masuk ke pilihan yang Ya. Bisa diganti dengan mata kuliah pilihan lain, Pak Komen. Itu Pilihan enggak, lain boleh, kira ya. enggak masalah itu, ya. Kalau mahasiswa bisa tugas akhir, silahkan. Ya. Kalau dia belum bisa, ya dia ambil mata kuliah Enggak pilihan. ada tugas akhir ya enggak apa-apa. Ya, Bapak. Ada pilihan ya silakan. Ya, itu Pak Komen, itu Ya. persoalan teknis itu tidak usah di ini kan itu. Mudah Jadi, kita ini laksanakan. satu lagi yang pertanyaan saya sebenarnya kan yang saya menyarankan tadi bukan itu, tapi ini disampaikan oleh Pak Khairil mengenai rekognisi mengenai tugas yang 20 SKS itu. Tapi yang saya sampaikan tadi itu bagaimana kalau masih untuk pendaftaran untuk mata kuliah yang bisa direkognisi, itu kan mahasiswa kan banyak yang tidak tahu. Jadi kalau bisa adalah suatu petunjuk atau panduan bagaimana cara mendaftar. Seperti memasukkan ke link tadi, dia kan online ini pendaftarannya. Ya, ada petunjuk teknisnya kan gitu. Nah, jadi mahasiswa itu bisa di mana daerah-daerahnya. Kalau sepintas lalu tadi kan enggak bisa juga kan. Bisa dibuat guideline-nya, langkah-langkahnya mungkin Pak Iya, N. Pak. Ya di PTMBKM. Ya, Karena sama juga mengisi arah lain kan, apa langkahnya, masuk kemana dulu, masuk kemana kan, nanti ambil ini kan gitu. Tapi sekali lagi mungkin ditegaskan, yang rekognisi itu apabila di luar kurikulum prodi. Itu ya Pak Sudra. Ya, Kalau di dalam kurikulum prodi itu tidak ada rekognisi. Misalnya dia kredit earning ke IPB. IPB mata kuliah A itu 2 SKS, di kita 3 SKS. Maka kita rekognisi jadi 3 SKS. Ketika di sana bahan kajiannya beda sedikit, capaian pembelajaran sama, itu kan bisa kan. Itu fleksibel rekognisinya. Tapi kalau dalam kurikulum kita tidak perlu direkognisi. ya, tambahan sedikit Pak Bersatu untuk mata Ya. kuliah pendukung MBKM itu yang 9 itu kita sudah kita masukkan dalam kurikulum kita Pak Bersatu. Siap. Yang Ya. ada masalah itu Pak Pemen ya. Ya. Nanti kekurangan SKS yang tadi Pak Pemen sampaikan itu mahasiswa mengambil mata kuliah pilihan peternakan. Ya. Jadi misalnya tadi ada pengembang potensi desa, itu nanti ditranslate mahasiswa yang mengambil keluar mata kuliahnya itu. Ya. Kan sudah ada SK Rektor tentang mata kuliah pendukung MBKM tuh. SKS-nya sudah ada, ya kodenya sudah ada, mata kuliah sudah ada. Ya nggak ada masalah dia Pak Pemen. Itu Pak Bersatu. Siap. Ya, terima kasih Pak WR1, Pak WD1, Pak Erporman. Jelas ya Bapak Ibu sekalian, ini masalah itu udah jelas ya. Kita beri kesempatan kepada mahasiswa kita. Silakan, mana gubernur kita tadi ini? Halo Gubernur BEM? Raja Asian masih ada? Pak Raja masih ada di dalam nih? Masih ada dia ini cuma nggak aktif. Dari mahasiswa lah. Iya, ini Gubernur BEM-nya nih, Pak WR. Ya. Atau
teman-teman mahasiswa yang lain, silakan. Silakan, kita tunggu pertanyaannya. Halo. Nah, ini Eka, silakan Eka Putri. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan dan penjelasan juga Pak. Nah di sini kami bertanya Pak, kalau kami di peternakan itu kan ada farm gitu kan Pak. Nah untuk kegiatan MBKM ini bagaimana antara farm dan MBKM ini Pak? Apakah kami telah mengikuti MBKM, kami tidak mengikuti farm lagi, atau ikut farm tapi dalam waktu yang berbeda gitu Pak? Mungkin itu pertanyaan Pak, pertanyaan dari saya Pak, maka teman-teman Pak dikembalikan Pak. Oke, terima kasih Eka. Eka Putri mempertanyakan tentang farm. Kita langsung jawab Pak WD1, Pak Tes. Boleh, kumpul dulu Pak Heril. Ya, kita kumpul dulu ya. Dua pertanyaan lagi. Silakan kawan-kawan mahasiswa. Ya, belum ada kelihatannya. Mungkin langsung saja kita tangkapi pertanyaan Eka Putri yang katanya tadi mewakili teman-teman dari teman-teman yang lain. Ya, baik. Silakan Pak WD1. Eka Putri ya, terima kasih ini pertanyaannya. Jadi ini agak berbeda ini ya. Farm experience itu SKS-nya 4 Pak WD1 Pak Heril ya. 4 SKS itu adalah pengalaman praktek di kandang. Ya. Jadi beda dia. Kalau membangun desa tadi kan kehidupan di masyarakat ya. Berkontribusi dengan kehidupan masyarakat desa ya. Karena itu dia dua kegiatan terpisah, tidak bisa digabung dia Pak Hairil. Jadi nanti setelah MBKM 4 bulan di lapang itu, mahasiswa kan nanti kembali ya, baru ikut yang farm experience ya. Karena tempatnya berbeda, capaian pembelajarannya berbeda, lokusnya berbeda. Kalau MBKM tadi berinteraksi dengan masyarakat ya, kalau farm experience itu pengalaman praktek di kandang ternak kita Pak Hairil ya. Iya. Di kandang sapi ya, di kandang ayam, di kandang itu. Jadi berbeda karena itu masih setelah selesai kegiatan KKN tematik itu ya, MBKM itu nanti mahasiswa silahkan ikut farm experience ya. Karena di semester 7 itu masih ada mata kuliah pilihan, kemudian farm experience tambah tugas akhir. Sekira itu Pak Hairil, Eka ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tidak MBKM ya Pak WD1. Tidak include ke dalam BKM ya? Tidak BKM itu. Tidak. Ya, terima kasih Pak WD1, Eka, dan teman-teman mahasiswa. Jelas itu ya, bahwa farm dan MBKM itu dua hal yang berbeda. Ya, silakan yang lain. Mungkin perlu ditanyakan yang bertanya sebentar ini, Eka ya? Iya, silakan Pak Tes. Kenapa ditanyakan itu, maksudnya gimana? Kan bisa mengambil yang lain itu. Tidak itu saja. Eka. Iya Pak. Ya, silakan Eka. Eka mau ngambil BKM yang lain kan bisa kan ya? Kan rencana mau ngambil kayak pengabdi masyarakat gitu Pak. Nanti kan 40 hari itu, jadi masih ragu antara MBKM sama farm ini Pak gitu. Oh gitu. Jadi MBKM-nya nanti lihat ya Pak ya. Ada di pedoman. Jadi farm itu SKS 4 Pak Tesri. Jadi dia mata kuliah tersendiri itu, dia kurikulum. Ya. Nanti Eka bisa ikut di semester 7 ya. Oh gitu. Awal semester 8 lah ya. Akhir semester 7 mungkin bisa juga ikut. Berarti mendaftar dulu pada saat. Ini diambil MBKM Pak ya? Kalau dia mau ikut MBKM tadi yang saya tawarkan tadi, kebetulan WD1 Peternakan ditugaskan untuk MBKM membangun desa di Pasienan Tigo ya. Kalau mahasiswa berminat ikut di situ ya, nanti saya sendiri yang akan menjadi tim leadernya. Dosen pembimbing juga telah hadir di sini ya, calon-calon dosen pembimbingnya. Nanti silahkan berinteraksi, kita siapkan skema dan program ya, program-programnya. Nanti meeting-meeting kita lanjutkan ini Pak Tes, Pak Hairil setelah ini. Ya. Tapi dengan catatan mahasiswa tentu mendaftar dulu ke website tadi UPT MBKM. Setelah itu baru kita koordinasikan pelaksanaan di yang 4 bulan di lapang itu Pak Hairil. Ya. Jadi Eka ikut ya, mendaftar ya. Oh, insya Allah Pak. Ya, jelas Eka ya, teman-teman yang lain itu berkaitan dengan farm,
beda dengan program MBKM karena farmnya adalah di kandang kita di universitas gitu kan. Sedangkan MBKM itu terjun langsung bersama-sama masyarakat. Silakan kawan-kawan yang lain. Bapak dosen yang lain juga hadir di sini saya lihat. Bu Indri juga ada, Kami Bu undang. Indri, Bu Eli Ratni, ya. Bu Ida Ya, Sandro, tadi silakan. kita lihat ada Ibu Eli, ada Pak Edi Set juga. Pak Pak Robi Edi Peter, Sep, Pak banyak nih dosen Profesor muda. Ya, Indri, mungkin Bu Indri kalau ada masukan. Atau Eli Ratni. ya Bu Eli. Edi. Ya Pak Eli, Bu Eli kita undang Bu Eli. Bu Eli Ratni. Ini Pak Edi, silakan Pak Edi. Pak Diset tuh, silakan Pak Diset. Mandat Lanjut Pak Khairil. Saya nyimak aja Pak. Nyimak saja Pak Khairil. Lanjut Pak Tesri. Bawa dari satu silakan. Oke. Baik. Ya, jadi Pak WD1 yang Pak PIC-kan untuk kegiatan kampung tematik di Kota Padang itu di Pasia ya Pak WD1. Pasienantigo Pak Eril. Pasienantigo. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan lain yang di kampung-kampung yang lain yang 11 di Kota Padang juga bisa ikut MBKM-nya ya Pak WD1 ya. Itu udah saya koneksikan dengan Pak Montescrit di UPT KKN. Kebetulan kita sekarang ini ada mahasiswa kita ikut magang di Jawa Tengah nih Pak Tes MBKM. Oh ya, Nah, alhamdulillah. mereka akan kembali tanggal 25 Juli ini ya. Saya ikutkan di yang 10 kampung tematik itu Pak Heril. Iya. Musikan oleh Pak Montescrit itu dari UPT KKN. Oh, itu Ini penajaman magangnya itu ya MBKM Pak juga? WD1. Betul, dia ikut MBKM juga sekarang di Jawa Tengah itu Oh. di Magang BKM ya. Ayam Ras ya, Ayam Ras. Wah, bagus ya. Jadi kalau udah tahu MBKM itu kecanduan ya Pak WD1 ya. Ya, ada yang sudah ikut 2 kali di kita Pak Heril. Iya. Program Dikti itu karena ada insentif Dikti cukup besar ya. Iya, benar-benar. Yang kampus mengajar tuh Pak Heril tuh banyak yang ikut tuh. Yang Iya, BKM betul, sekarang betul, itu ya Pak Edi. kita ya. Iya. BKM yang dianjurkan sekarang juga dapat ya 500.000 per bulan selama 4 bulan. Ya. Ya. Tidak hanya di Kota Padang, ada juga di Sulawesi Selatan. Lihat di apa di tempat penawaran di website MBKM ya. Lihat, tempat pendaftaran itu nampak tuh di mana aja ada tuh. Sulawesi Selatan, Kerinci. Nah, oke. Iya. Pokoknya jangan tidak mendaftar karena tidak tahu ya. Nah, jangan itu ya. Ya. Mana nih gubernur kita tadi sudah datang? Tadi udah kelihatan nih Pak Raja tadi. Raja. Oh, belum. Ya. Putus kayak nih Pak Raja nih, Raja. Iya, putus dia. Pak Profesor Kasran ada tadi. Asrat. Atau kita minta masukan Pak John nih, Pak Iril nih ada Pak John saya lihat bergabung. Oh, alhamdulillah. Silakan Pak John. Silakan Pak John. Pak Sekretaris, tambah Pak supaya menarik Pak. Nah, Oh ya, ada bro kelihatan. Silakan Pak John. Mohon maaf, ini kondisinya kurang mengenakan. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak WR1, Pak Ketua dan timnya sudah mantap. Jadi saya membackup dari belakang saja untuk administrasi. Insya Allah nanti saya akan buatkan grup khusus untuk mahasiswa MBKM terintegrasi KKN, di mana nanti kita akan informasikan terkait dengan bagaimana proses perencanaan kegiatan, kemudian mata kuliah apa yang akan direkognisi nantinya dalam program gitu ya. Sehingga nantinya mahasiswa sudah punya gambaran ini loh kegiatannya dan ini mata kuliah yang akan direkognisi dari programnya. Kalau secara substansi tadi sudah lengkap yang disampaikan oleh Pak Satu, Pak Ketua, Pak Khairil dan tim. Nanti saya insya Allah akan membuat grupnya khusus kepada mahasiswa yang sudah mendaftar. Jadi nanti mungkin mohon izin semua WD1 saya invite ke grup tersebut. Nanti silakan diinformasikan kepada mahasiswa yang sudah mendaftar untuk bergabung di grup tersebut. Nanti kita akan pandu untuk proses pendaftaran dan juga proses pengisian KRS dan segala macamnya gitu untuk semester ganjil 2022-2023 gitu.
Mungkin itu saja dari saya, Pak Ketua, Pak Khairil, dan juga Pak Wersatu. Mohon izin tidak dalam kondisi yang kurang baik ini bergabungnya. Terima kasih pada Pak WD1 juga yang sudah memotivasi mahasiswa semuanya. Terima kasih Pak Khairil, kembaliin. Iya, terima kasih Pak John. Adik-adik mahasiswa sekalian, ini Pak John tadi itu adalah Sekretaris UPT MBKM saat ini. Yang ketuanya adalah Pak Tesri Meideliza. Gitu. Adik-adik sekalian, mahasiswa, seperti yang disampaikan oleh WD1, ketika sudah tahu dengan MBKM dan cinta dengan MBKM, tumbuh kecanduan untuk berulang-ulang ikut program MBKM. Nah, sayang kalau adik-adik pada hari ini, adik-adik mahasiswa pada saat ini tidak memanfaatkan peluang MBKM yang diselenggarakan secara mandiri oleh Universitas Andalas. Kalau kampus mengajar, magang di perusahaan, dan segala macam yang 8 sebelumnya itu adalah yang dilakukan langsung oleh Kemendikbud. Nah, pada saat ini adik-adik yang tidak, barangkali ada yang mendaftar MBKM tingkat pusat kemarin ini Pak WD1, tapi tidak lulus ketika chat komputer assessment test. Nah, pada saat inilah memanfaatkan MBKM yang mandiri dari Universitas Andalas. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan MBKM mandiri Universitas Andalas ini. Ya, adik-adik sekalian, mahasiswa, silakan kita buka pertanyaan ini, karena waktu yang diberikan oleh Pak WD1 ini seluas-luasnya, nggak ada batasnya jamnya ini kan. Silakan. Silakan mahasiswa. Mana suaranya nih? Ini mumpung Pak WR1 masih bergabung ini. Iya, mumpung Pak WR1 bisa berdialog langsung dengan WR1 sekarang ini mahasiswa. Ini kesempatan luar biasa ini. Bapak Ibu dosen muda juga silakan kalau ada yang ingin ditanyakan ya ke Pak WR1 terkait program ini. Bu Indri ada? Silakan Bu Indri. Bu Santi. Bu Dirani ini pembimbing lapangan ini. Pak Iril, orang lapangan ini. Iya, orang-orang lapangan itu semua apa WD1. Silakan Ibu Eliratni, tadi udah kelihatan ini. Ya. Mohon maaf Pak, izin bertanya Pak. Oh ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Anggil Hak Pak, dari Fakultas Peternakan Kampus Payakumbuh Pak. Iya. Kan kalau seandainya mahasiswa itu udah ngambil seluruh total SKS-nya sampai sekarang 128 Pak. Jadi kan kalau ambil MBKM itu kan 20 SKS Pak. Jadi nanti kalau berlebih itu gimana Pak? Mungkin sekian Pak. Terima kasih Pak. Ya, ini Anggil Hak, ini pertanyaan yang bagus sekali. Sudah 128 SKS yang diambil ya Anggil. Ini udah ya, Pak, sebentar betul. Lagi tamat. Ini setelah MBKM ini langsung tamat ini ya Pak WD1 ya. Iya, langsung tamat ini. Iya. Mungkin bisa jalan sedikit Pak. Iya, silakan Pak WD1. Jadi kalau kita lihat kurikulum prodi peternakan itu kan minimal 144 Pak Anggil ya. Jadi kalau Anda ngambil lebih sebenarnya juga lebih menambah kompetensi itu ya. Contoh kemarin ada mahasiswa kita Pak WD1 namanya Alex, angkatan 2018 ya. Magang di Jawa Timur Pak WD1, magang di Institut Ayam Ras Jawa Timur, program Dikti. Program Dikti itu dia dapat insentif 2,4 juta per bulan selama 6 bulan Pak Heri. Dan itu yang menarik mereka itu. Nah, barusan 2 minggu lalu sudah tamat ya. Sudah lulus dari sarjana, sekarang sudah diterima di Carum Pokpan Pak WD1. Lulus sudah. Biasa. Itu SKS-nya 156. Berlebih SKS-nya, tapi ada kompetensi yang pengalaman di industri itu yang di kampus mungkin sulit kita dapatkan. Tapi mereka magang selama 6 bulan di industri, di Jawa Timur kebetulan tuh. Jawa Timur, di Malang dia lokasinya, dan itu ternyata menambah kompetensi dia. Setelah dia lulus, dia langsung direkrut oleh PT Carum Pokpan. Sekarang sedang magang di perusahaan Carum Pokpan itu Pak WD1. Dan sudah kemarin lapor saya, WA saya, sedang magang internal Pak, di perusahaan Carum Pokpan dan akan menjadi karyawan di Carum Pokpan.
Nah, saya kira itu yang tadi menambah kompetensi itu yang lebih sekali sedikit, tetapi kita diterima oleh pasar begitu kita tamat panggil ya. Karena itu saya kira kelebihan 10 mungkin sampai 20 SKS sepanjang itu bermanfaat untuk untuk kompetensi Anda sebagai seorang sarjana peternakan, ya saya kira itu sangat membantu ya untuk karir Anda di masa depan. Itu Anggil ya. Pak Wedi, SKPI-nya tidak ada di peternakan, Pak? Saya mungkin begini, memperkuat aja. Ini apresiasi untuk Wadah 1 peternak ya. Di dalam kurikulum itu kan ketentuan dari SNGT minimal 144. Ya. Ya minimal. Kalau mau tamat 144 silakan. Ya. Tapi kalau ingin untuk masa depan menambah kompetensi, ya tentu ini hitung-hitungan mahasiswa kan. Ya. Sadar dia bahwa dengan 144 ini kan belum cukup. Ya. Masih ada waktu. Ada peluang nambah pengalaman. Biasanya pengalaman itu, Pak, saya ikuti sekarang. Yang ikut mereka belajar itu tidak ada yang nganggur. Langsung. Ya, langsung. Saya juga di biologi itu Pak tes. Yang magot itu langsung dari perusahaan. Iya, Pak. Ya, langsung. Itu langsung di industri untuk gizi buruk itu. Industri makan di gizi buruk. Karena dia tahu betul, udah kenal betul dengan mahasiswanya gitu. Ya. Nah, tentu kembali kepada mahasiswa. Kalau sekedar cukup tamat, syarat tamat 144 ya sudah kan. Tapi kalau sadar ya bahwa dia mempersiapkan dirinya untuk masuk pasar kerja dan dengan pengalaman itu, saya kira ini sangat ini. Ya, jadi nanti memang kalau nak mau juga boleh masuk SKPI, tapi rugi, tidak tercantum. Ini contoh peternakan yang itu 156 ya. 196 Pak Wer. Nah, mungkin itu jangan berpikir efisien. Efisien. Saya kira banyak juga di teknik ya yang tahun lalu itu ya Pak John. Dia sudah selesai SKS-nya, dia mau magang itu, mau tamat ya. Tapi dia nak mau tamat ikut magang. Ya. Iya, Pak. Tapi langsung Betul, dapat Pak. kerja setelah itu, Pak. Ya, betul. Ya, betul. Nah, itu yang diandalkan gitu. Dengan magang itu kan pengalaman, kemudian orang tahu lingkungan kerja ini. Jadi itulah harapan pemerintah sebenarnya dengan magang, dengan mereka belajar. Itu bagi mahasiswa mereka belajar itu kan pengalaman di luar kampus itu. Itu yang mahal. Tidak hanya akademik ya, teori, konsep gitu. Saya kira apresiasi sekali lagi kepada peternakan mengambil inisiatif itu. Tapi tidak dipaksa kan, mereka belajar kan tidak dipaksa. Kita hanya memberikan wadah kan itu. Itu aja tambahan Pak Wadah 1. Ya, terima kasih Pak WR, Pak Wadah 1. Kalau sudah jadi sarjana tentu magangnya nggak dapat bantuan transport lagi ya. Tetapi selagi jadi mahasiswa ikut MBKM, apakah MBKM di pusat atau MBKM mandiri UNAN, itu dapat bantuan transport. Tapi kalau sudah jadi sarjana, magangnya tidak dibantu oleh UNAN lagi. Sudah lepas dari kampus. Ya, mahasiswa manfaatkan kesempatan ini. Kesempatan untuk merdeka belajar, kampus merdeka di tengah-tengah masyarakat. Ini kita tunggu mana mahasiswa kita ini. Atau Pak Ketua UPT MBKM masih ada tambahan, Pak Hakam, Profesor Hakam, silakan. Ini ya. Dari saya cukup aja Pak Khairil. Kalau memang berminat mereka pasti akan daftar nanti kalau mereka mendengarkan ya dan sudah mengerti manfaatnya. Saya rasa tidak perlu mereka dipaksa untuk merespon saat ini, tapi kita lihat aja hasilnya nanti di pendaftaran Pak Khairil. Insya Allah. Ya mereka juga berpikir baik lah, mahasiswa kan tentu mempunyai cita-cita yang lebih baik dari hari ini gitu Pak Khairil. Terima kasih. Betul. Ya.
Terima kasih Pak. Tadi Pak Tes mau Pak Ketua PT MBKM, silakan. Sama itu aja. Sama ini Pak kami. Iya. Tambah dikit Pak. Pokoknya Pak jangan Khairul. sampai enggak pandai mendaftar, enggak jadi mengambil MBKM karena enggak pandainya. Iya, Boleh iya. di Kapri kami, siapa ada Pak Endra atau siapa saja yang bisa dimintai keterangan atau bimbingan. Kami Iya. di PT MBKM datang saudara ke sana juga langsung bisa ditunjukkan. Mohon izin sedikit Pak. Oh iya, silakan Pak John. Baik, jadi saya ini nambah saja karena tadi sudah komplit. Jadi saya ingat kebetulan dalam seminggu kemarin saya mereview proposal-proposal di PKM dan juga matching fund. Jadi memang ini sangat masif ya, kegiatan MBKM ini sangat masif di Pulau Jawa itu sangat masif. Karena kalau kita tahu dulu kita diajarkan berenang di kolam renang saja gitu. Tapi sekarang itu tidak cukup berenang itu di kolam renang saja gitu. Tapi di laut lepas. Di mana ketika kita berada di laut lepas ada ikan, kemudian ada nelayan, ada perahu, ada kapal gitu ya. Mungkin ada juga hal-hal yang mungkin tidak diduga-duga datang. Nah itu kalau kita hanya belajar renangnya di kolam renang saja tidak akan mampu untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Maka harusnya kita diberikan bekal tambahan bagaimana kita bisa bereksperimen ketika di luar lepas itu kita sudah pandai berenang, tapi ada hal-hal lain yang harus kita antisipasi kejadian-kejadian itu di masa yang akan datang. Dan inilah yang motivasi dari MBKM itu bahwa ke depan itu bagaimana seorang sarjana itu tidak hanya sesuai dengan kompetensi kompetensi IT-nya saja, tetapi juga harus dibekali dengan kompetensi-kompetensi pendukung yang memang itu sangat dibutuhkan ketika nanti terjadi hal-hal yang mungkin yang sangat besar terjadi ya, yang perubahan-perubahan pekerjaan dan seterusnya yang mungkin kita tidak menyadari sekarang gitu ya. Karena kita mungkin masih di dalam kelas di suatu perguruan tinggi yang sama sehingga kita tidak melihat kondisi di lapangan. Sehingga MBKM ini bermanfaat di sana. Tapi tentu dengan syarat bahwa kompetensi prodinya sudah dibangun terlebih dahulu. Jadi kalau ada yang menyatakan MBKM tidak bisa direkognisi ke prodi, ya betul, tidak bisa direkognisi ke prodi gitu. Tapi silakan diberikan ruang di prodi bahwa kompetensi-kompetensi pendukung itu sangat dibutuhkan oleh mahasiswa kita saat ini. Jangan sampai mereka hanya tamat pandai berenang di kolam renang saja yang airnya bersih, tenang, dan seterusnya. Bukan di laut lepas yang penuh dengan gelombang, gitu ya, penuh dengan hantaman ombak yang besar, dan seterusnya. Sehingga mahasiswa menjadi orang-orang yang sangat tahan dengan kondisi-kondisi yang serba tidak pasti sekarang ini ya, karena istilahnya disebut dengan disrupsi teknologi tersebut. Mungkin itu saja dari saya, Pak, memberi semangat saja ini di akhir pada adik-adik mahasiswa. Nanti kalau ada yang ingin karena di belakang layar nih Pak Ketua mengurusin nilai-nilai semester ganjil nih, mohon maaf agak kerepotan. Jadi ini masih banyak mata kuliah yang belum diinikan segala macam gitu ya. Pembimbing juga masih banyak yang belum input. Jadi saya di belakang layar saja nanti untuk ini mohon maaf Pak WR1 juga ini. Tapi tim yang Pak Khairil ini mantap nih. Ini sudah sangat bagus sekali. Terima kasih Pak Khairil. Dan ya, juga Pak Ketua, Pak WR1, Pak Wedi. Terima kasih Pak John dukungannya untuk mahasiswa kita. Adik-adik mahasiswa sekalian, mungkin karena ada yang mungkin apakah malu bertanya atau segala macam, mungkin perlu penjelasan atau mau kontak person ke UPT MBKM, silakan di kontak nomor kontak person kita. Kita bisa dikontak langsung di Japri langsung nanti melalui nomor-nomor berikut. Ya, ini ada berapa nomor? 5 nomor ini. Ya, ada nomornya Pak Tes, Pak Prof Abdul Hakam, Pak Khairil, Bu Sosmiarti, dan Pak Hendra. Silakan dicatat nanti. Mana tahu ada terkendala dalam pengisian atau pendaftaran di web MBKM. Kelihatan ya mahasiswa? Sudah Pak. Ya, ini silakan catat.
Pak. Ya, masih ada pertanyaan, silakan. Oh, izin bertanya lagi nih Pak. Iya. Nah, jadi begini Pak, kan MBKM ini katanya kan 4 bulan di lapangan Pak. Nah, sementara untuk mata kuliah di semester 7 itu saya mungkin pun teman-teman yang lain juga ada gitu Pak. Jadi sementara ini 4 bulan KKN di MBKM di lapangan. Jadi itu bagaimana sebaiknya Pak gitu? Apakah ikut melaksanakan MBKM atau mengikuti mata kuliah di kampus gitu Pak? Wah ya, ini pertanyaan bagus langsung dari mahasiswa nih, dari Eka Putri kembali nih. Eka Putri masih mewakili teman-teman ini ya. Masih Pak. Masih ya. Ini Pak Ketua MBKM. Pak WD1 nak. WD1 lah langsung ya. Pak Heril. Ya. Eka Putri ya, bagus sekali pertanyaannya. Sekarang Eka Putri berapa SKS sekarang? Yang sekarang 109 Pak, dan ada juga mata kuliah yang mengulang gitu Pak. Yang udah lulus berapa? 109. Masuk semester yang berjalan ini ya? Apa Pak? Termasuk yang semester berjalan ini, yang sedang ujian akhir ini? Belum dihitung yang sedang berjalan ini Pak. Misalnya semester sekarang berapa Eka ambil? 24 Pak. 24 ya, kalau lulus berarti kan 109 tambah 24, jadi 193 ya. Nah kalau Eka ini ngambil MBKM nanti dapat 20 ya. Di 133 tambah 20 udah 153 ya. Tidak perlu lagi ambil kuliah pilihan di prodi peternakan. Kecuali tadi yang tambahan tadi 4 SKS ya, pengganti tugas akhir. Jadi nanti Eka tamat di peternakan itu bisa 157 itu kalau ikut MBKM itu. Ya, tambah tugas akhir kita 5 SKS ya, 6 SKS ya, seminar tambah tugas akhir itu 6 SKS. Saya kira kalau Eka ingin mendapat pengalaman hidup di masyarakat ya, di kampus itu tidak Eka dapatkan ya, karena di kampus itu Anda lebih seumur dengan dosen mungkin jauh sekali. Tapi kalau di masyarakat Anda berhadapan dengan orang dengan berbagai latar belakang pendidikan, latar belakang umur, latar belakang sosial, dan itu tidak Anda dapatkan di kampus. Di mana Anda dapatkan? Anda dapat di desa. Nah, karena itu kesempatan KKN tematik atau MBKM membangun desa itu saya kira ini sangat berharga untuk Anda yang nanti akan terjun ke masyarakat. Ya. Kita ini tidak bisa, kami ini misalnya dosen ya, meskipun saya di kampus, tapi kami juga mesti turun ke masyarakat. Hidup harus bermasyarakat. Ya, kehidupan masyarakat harus kita terapkan. Dan itu pengalaman hidup bermasyarakat itu yang akan diberikan kesempatan bagi mahasiswa dengan MBKM membangun desa. Ya. MBKM tadi asistensi mengajar, datang ke sekolah, interaksi dengan guru, interaksi dengan anak SD, anak SMP, itu nggak ada di kampus ya. Interaksi dengan anak SMA, Pak Heril ya. Itu sesuatu yang sangat berharga, sangat bermakna untuk karir Anda di masa depan ya. Kemudian proyek kemanusiaan tadi ya, di Pasinan Tigo ini kita nanti ada program mitigasi bencana ini Prohakam, bantuan Prohakam nanti dari Fakultas Teknik untuk membantu kegiatan KKN tematik di Pasinan Tigo, karena itu termasuk daerah rawan bencana ya, karena itu mitigasi bencana akan kita lakukan di situ. Dan itu saya kira mahasiswa peternakan tapi jago mitigasi bencana. Ya. Tidak dapat di kampus itu. Iya. Anda dapat di lapangan ya, membantu masyarakat korban bencana ya, pelatihan kewaspadaan bencana itu saya kira di peternakan tidak akan pernah didapatkan itu Pak Eril. Ya, betul Pak. Di masyarakat itu. Nah, karena itu saya kira mata kuliah pilihan Anda tadi yang semester 7 ya, kalau mata kuliah pilihan tentu tidak perlu lagi Anda ambil. Kalau Anda ambil juga nanti SKS-nya berlebih ya. Itu konsekuensinya. Tapi dengan 20 SKS MBKM tadi kan sudah melebihi malah itu. Eka ini nanti akan tamat sekitar 157 158 SKS itu. Tambah MBKM 20 kan 20 SKS tadi itu. Itu Eka. Jadi kalau bisa nanti Anda ya seperti Alek yang saya sampaikan ya, Alek itu penelitiannya malah di tempat dia magang itu Pak Heril. Iya. Itu dia selesai magang dia langsung seminar hasil dan kompre 2 minggu setelah itu. Tamat dia 3 tahun 8 bulan ya, IP-nya 3,56, lulus dengan pujian. Pengalaman magang selama di industri peternakan 6 bulan. Iya. Langsung direkrut oleh perusahaan Jarum Pokpan, perusahaan industri ayam terbesar di Indonesia. Nah, saya kira itu yang tadi pengalaman praktik di masyarakat, di industri ya, itu tidak pernah kita dapatkan di kampus. Karena itu UNAN Dikti memberikan kesempatan masyarakat bergabung dengan
program-program BKM ini supaya Anda punya pengalaman yang real ya, real di masyarakat, real di industri, misalnya industri peternakan kita ya, yang tidak pernah kita dapatkan di kampus, sekarang Anda dapatkan kalau Anda ingin magang di industri peternakan. Itu Eka. Terima kasih Pak Iril. Ya, terima kasih Pak WD1. Eka, jelas sekali ya Eka ya. Oh iya jelas sekali Pak. Namun ada satu lagi nih yang mengganjal gitu Pak. Kan ada satu mata kuliah di semester 5 saya ataupun mungkin teman-teman yang lain juga mengulang mata kuliah tersebut Pak. Sementara mata kuliah tersebut di semester 7 adanya Pak gitu. Dan saya ingin melaksanakan MBKM. Jadi kan kalau di mata kuliahnya wajib atau pilihan tuh? Wajib Pak, kesetar Pak. Wajib. Kalau mata kuliah mengulang nanti kita selesaikan lah seradat nih Pak Wirsatu. Kalau mengulang itu lebih mudah penanganannya lah. Ada programnya di Pak Wirsatu itu, remedial learning atau remedial examination ya, sudah ada payung hukumnya Pak Khairil ya. Tinggal itu ya. Tidak sulit itu ya. Eka, ini ada solusi yang jitu sekali dari Pak WD1, dukungan luar biasa untuk program MBKM. Barangkali nanti Pak WR1 juga bisa memberikan semacam tawaran seperti best case atau ya Pak WD1 ya. Pak ya. Nah, seperti itu. Jadi jangan khawatir Eka, nanti ketika melaksanakan MBKM di lapangan ada jalan keluar yang akan dilaksanakan. Oke, yang lain. Ini Eka saja, kita dengar suara yang lain ini, mahasiswa peternakan. Ya. Fajar ini ketua Hima ini, Fajar Septian. Oh, ada Fajar. Halo Fajar Septian, silakan. Ketua Hima Peternakan ya, himpunan mahasiswa peternakan. Oh iya. Mbak. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan ya. Ini mumpung ada Pak Wirsatu ini. Ada Pak Ketua UPT juga ya, Pak Iril ya. Iya, Ada. Atau mungkin karena ini Pak Iril masih malu-malu nih bisa peternakan ya. Tapi nanti kalau ada mahasiswa seperti tadi disampaikan Pak John ya, kalau ada yang mendaftar di MBKM Membangun Desa di Pasien Antigo ya. Nah, kebetulan saya leadernya, nanti kita koordinasikan Pak Iril, Pak Tes ya. Baik. Lebih detail nanti kita di pertemuan-pertemuan berikutnya. Iya. Baik Pak WD1, luar biasa sekali dukungan Pak WD1 ini supaya mahasiswa mendapatkan manfaat dari MBKM ini. Ya, dan kita juga mengucapkan selamat juga kepada Fakultas Peternakan dengan tamatnya si Alek tadi itu kan berarti 0 bulan langsung kerja ya Pak WD1. Betul. Sampai sebulan setelah tamat dia langsung dipanggil tuh. Sekarang sudah magang. Iya, berarti itu menambah IQ-nya UNAN itu ya Pak WD1 ya. IQ-nya Pak Khairil. Iya. Oh ya. Izin saya mau apresiasi Pak WD1 juga nih. Jadi kemarin sudah disampaikan mata kuliah lengkapnya 20 SKS dan semua pembimbing sepertinya sudah menginputkan di sistem. Artinya ini yang mungkin kita harapkan dari WD1 yang lain. Artinya apa? Jangan sampai nanti secara administrasi nanti terganjal mahasiswanya untuk selesai gitu ya. Karena setelah keluar nilai kan harus diinput ke SIA untuk bisa muncul di transkrip. Jadi ini sangat dibutuhkan sekali sebenarnya kerjasama dengan WD1 ataupun Kaprodi gitu ya, sehingga karena beberapa prodi dan juga fakultas ini masih tantangan juga ini untuk menyerahkan capaian pembelajarannya gitu ya beserta bobot dan seterusnya. Ini masih sampai hari ini masih ada nih Pak. Tapi Pak WD1 dengan koordinasi dengan Kaprodinya gitu ya sudah selesai menginput semuanya, saya lihat di sistem, artinya memudahkan mahasiswa juga untuk nanti diinputkan ke SIA. Walaupun kita belum terintegrasi ya, tapi setidaknya sudah memudahkan jalannya dengan KHS-nya sudah selesai gitu. Jadi itu apresiasi saya nih Pak WD1. Mudah-mudahan yang semester genap ini juga segera cepat, karena ada beberapa mahasiswa yang sudah hampir selesai Pak ya. Jadi mohon disampaikan juga daftar pembimbingnya untuk yang genap ini gitu, karena sudah beberapa yang akan selesai juga itu. Nah itu mungkin dari saya apresiasi saja nih Pak Khairil. Fakultas Peternakan mudah-mudahan ini akan menggeser kedudukan prodi-prodi yang selama ini sudah established di MBKM, mungkin termasuk prodi saya juga ya, artinya bisa tergeser ini
Nah, saya mungkin berharap juga Pak Wirsatu punya ini semacam apresiasi kepada prodi-prodi yang sukses menjalankan MBKM gitu harapannya, sehingga masing-masing termotivasi untuk meningkatkan kinerja MBKM-nya. Terima kasih Pak Khairil. Mohon maaf dan mohon izin saya mungkin live lebih dahulu nih Pak Wirsatu dengan Pak ini karena ada kegiatan MBKM juga ini diminta teman-teman di Pekanbaru. Mohon izin Pak. Baik, terima kasih Pak John. Selamat Pak John. Ya, selamat Pak. Ya. Terima kasih Pak John. Ya, memang kita memberikan apresiasi yang luar biasa untuk Fakultas Peternakan ini. Mudah-mudahan kalau bisa nih Pak Ketua MBKM, kita minta Pak WD1 ini touring ke fakultas dalam dalam kegiatan MBKM. Itu ketua UPT itu Pak Eril. Diajak. Oke, barangkali Pak Ketua, karena tidak ada lagi pertanyaan kepada dari mahasiswa, barangkali kita cukupkan sampai di sini ya kegiatan kita karena udah cukup panjang juga. Mungkin Bapak Ibu dosen yang lain punya kegiatan dan mahasiswa juga punya kegiatan yang lain. Tapi apa yang sudah kita hidangkan pada waktu ini sudah cukup jelas, ini terang benderang untuk kegiatan MBKM kita. Jadi tugas saya sebagai moderator, saya kembalikan kepada Pak Ketua MBKM, Pak Dr. Tesri. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Khairil. Mungkin kita sudah sampai di ujung. Mohon maaf Pak Wirsatu, mungkin sudah sampai kita Pak, kita tutup lagi. Tapi yang nutupnya bukan saya. Kita persilakan Pak Wakil Dekan 1. Nah, Pak Wirsatu lah. Loh, dijawab di Pak Wirsatu loh. Pak, lah boleh tutup Pak. Udah Pak. Pak. Oke. Ini ada Ibu Ilda, ini ada Bu Ilda. Ada masih tanya? Ilda Susanti, dosen muda tuh, Pak Eri. Oh iya, silakan Bu Ilda. Masih bertanya? Silakan Bu. Halo Ilda. Ya, sekarang ini sedang kompre nih Pak Wirsatu. Oh iya. 2 jalur ini. Ada sang kompre, ada ini ujian ya. Saya kira mungkin kita kirim kita minta Pak Wirsatu lah memberikan arahan penutupan ini Pak Petes. Balik lagi ini. Silakan Pak. Apa minta wejangannya lagi Pak? Ya, tidak ada yang pada mau untuk menutup. Baik, kita terima kasih kepada tim UPT MBKM, Pak Tes, Pak Khairil Anwar, Pak Ketua Komisi, Pak Fadul Akam ya. Kemudian Bosa juga tidak bisa karena ada KKN di kota, tidak salah penjelasannya. Kita maraton nih, jadi semua fakultas kita coba menyamakan persepsi. Mudah-mudahan kita yang sulitnya kan di tahapan persepsi sekarang. Ya. Kalau peraturan, sistem, komitmen saya kira kita sudah. Cuma di fakultas sampai prodi, sampai dosen, sampai mahasiswa itu ada cabang-cabang persepsi dan stigmanya kan. Nah, kemudian alhamdulillah yang di peternakan saya kira leading ya. Mungkin sebenarnya tidak perlu agenda kita dengan fakultas peternakan nih Pak. Ya, tidak perlu. Ya, tapi tugas kita harus laksanakan juga. Jadi tahu juga mana fakultas yang siap, mana yang tidak siap ya. Tapi mungkin untuk bergabung dengan yang lain, perlu juga mungkin diajak Pak Ruspedra. Contoh baiknya gitu ya. Saya kadang-kadang juga perkara rekognisi, kasihan nih Pak Ruspedra. Ada satu fakultas, enggak direkognisi. Mahasiswa rugi ya, trauma juga dia mengambil mereka belajar. Nah, jadi itu. Jadi terima kasih, tentu kita berharap mahasiswa kita mendapatkan pengalaman yang real di lapangan, sehingga menambah kompetensinya. Dengan menambah kompetensi tentu IQ1 mendapatkan pekerjaan setelah lulus maksimal 6 bulan. Nah itu sudah menunjukkan sebenarnya profil dari mahasiswa kita. Nah, kemudian juga kalau IQ itu apa namanya peringkingan ya, peringkingan. Tapi itu sebenarnya intinya dari kita. Jadi bukan ngotot cari IQ, tetapi bagaimana mahasiswa kita kompetensi yang meningkat, lolos
saya tidak terorientasi kepada IPK dan masa studi, Pak Rufeda. Tapi bagaimana output dan outcome? Ya, outcome itu adalah daya saing terpakai. Impact-nya dapat apresiasi dari ini. Itu kita lihat. Terima kasih sekali lagi pada Wadah 1 Peternakan. Itu contoh yang baik. Kemudian juga pada Pak Ibu dosen dan mahasiswa, mudah-mudahan ini kita tularkan kepada yang lain. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Anda semua ditunggu ya pendaftarannya ya.